Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 75. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Yang ada di pikiran Arsy yang datang adalah maminya Clara. Mungkin saja maminya Clara datang untuk memberi apresiasi atas kesigapan Juan dalam menyelamatkan nyawa Clara, seperti yang diobrolkan di telepon semalam. Ya Allah, kenapa makin kesini malah makin banyak godaan untuk rumah tangga kami? Apa ini teguran karena kami nekat melawan restu? Apa pernikahan ini gak akan pernah menemukan ketenangan? Selalu ada dan ada lagi hal yang berpotensi membuat hubungan kami menjadi renggang. Arsy memendam rasa resahnya. Dia hanya membatin dan membayangkan kalau orang tua Clara akan menawarkan banyak hal pada Juan. Tamu buat lo, bro? Iya, Hanif udah ngasih tahu. Orangnya gak mau turun dari mobil. Coba lo samperin aja, kata Gary lagi. Juan tidak terlalu yakin. Juan juga menjadi overthinking. Juan pikir itu adalah suruhan orang tuanya yang akan menculiknya lalu melukainya. Tapi itu terlalu dramatis. Kalaupun ada niat buruk untuk menculik dan menjauhkan Juan dari Arsy, pasti tidak akan dilakukan di siang bolong di tempat yang ramai seperti ini. Bikin penasaran aja deh, kenapa orang itu gak mau turun dari mobil? Coba kamu samperin aja, Bang, kata Arsy dengan pelan. Hatinya tak kalah penasaran. Kamu tunggu di sini aja ya, biar abang yang mendekat ke sana. Takutnya itu orang ada niat gak baik sama kita, kata Juan berjaga-jaga. Niat gak baik? Arsy semakin terbawa suasana dan semakin overthinking. Maksudnya tuh takutnya itu orang mau macam-macam, mungkin tiba-tiba nyerang abang. Jadi biar aman kamu di sini aja ya, bujuk Juan. Arsy tidak mau itu terjadi. Arsy malah semakin takut. Aku ikut, tapi Arsy ingin tetap ada di dekat Juan. Nurut dong, sekali ini aja. Emang Bang Juan punya urusan serius sama orang lain? Apa Bang Juan sedang berkonflik sama orang lain yang mungkin datang ke sini dan berniat melukai kamu, Bang? Cemaskan Arsy. Enggak ada. Ya cuma buat jaga-jaga aja. Abang cuma takut kamu yang terluka. Tapi ketakutan kamu itu juga malah bikin aku makin takut. Juan malah berdebat dengan Arsy dan orang di dalam mobil penat menunggu terlalu lama. Dia pun akhirnya mengalah dan turun dari mobilnya dan menampakkan diri. Ampun deh, lama bener. Malah asik ngobrol ya kalian ini. Juan menoleh ke sumber suara, ternyata yang datang adalah tantenya Juan. Juan tak menyangka kalau ternyata itu adalah tantri. Begitupun dengan Arsy. Arsy kira siapa? Ternyata tantri lah yang datang. Tante? Sapa Juan masih tak mengerti dengan kedatangan tantri. Kamu juga lagi di sini, Arsy? Tanya tantri pada Arsy. Iya, Tante. Arsy menjawab dengan segan. Tante mau apa? Mau jadi jubirnya Mama sama Papa? Tanya Juan agak sinis. Tantri tersenyum geli mendengar tuduhan Juan. Jubir Mama Papa kamu? Bukanlah. Terus? Tante datang ke sini sebagai tante kamu, sebagai tante yang mau menemui ponakannya. Itu aja kok. Kayaknya kalian panik banget soal tante ini penjahat. Baguslah kalau gitu. Tapi John masih belum percaya 100% pada sang tante. Arsy jadi malu. Aura tantri tidak semendung yang biasa ditunjukkan oleh Liliana. Sepertinya tantri datang membawa kedamaian, bukan ultimatum atau intimidasi seperti yang dilakukan oleh Liliana dan Anna. Kenapa kalian gak undang tante? Apa kalian pikir tante ada di kubu mama kamu, Juan? Tanya tantri begitu santai. Gak ada satupun pihak keluarga yang aku undang. Why? Cuma buat menjaga kondusivitas acara aja. Gak lucu kan kalau tiba-tiba ada drama di acara pernikahan sakral kami. John masih agak sinis. John belum percaya pada pihak keluarganya siapapun itu walaupun tantri selalu bersikap netral.
Tante jadi kebawa-bawa deh. Kalau Tantri lalu mendengus membuang nafas kasar. Sorry, di sini nggak ada tempat duduk yang nyaman buat Tante duduki. Kalau nggak keberatan, Tante boleh duduk di bench tunggu itu silahkan. Juan mempersilahkan Tantri untuk duduk. Gak usah deh, Tante nggak akan lama kok. Tante harus ke resto karena ada sesuatu yang penting harus segera diurus. Tante cuma mengucapi selamat dan Tante juga memastikan kalau kamu baik-baik aja. Tante harap pernikahan kalian akan selalu baik saja, agar kalian gak akan pernah menyesali pilihan yang sudah kalian pilih ini. Jelaskan Tantri cukup panjang lebar. Arsy mendengarkan kata-kata Tantri dengan seksama. Arsy merasa kalau sikap netral Tantri bukan hanya sekedar kata, tapi tampaknya Tantri ada di kubu Adiaksa yang sudah mulai merestui. Arsy, panggil Tantri. Arsy mengangkat wajahnya lalu melakukan kontak mata dengan Tantri. Iya, Tante. Jaga Juan baik-baik ya. Tante percaya kalau kamu adalah pilihan yang baik, yang bisa mengendalikan berandalan yang satu ini. Tantri menepuk pundak Juan. Tantri dan Juan memang sudah cukup akrab sebelumnya. Iya, Tante. Saya akan menjaga Bang Juan dan akan menjadikan dia sebagai suami terbaik di dunia. Bang Juan sedang menuju ke predikat terbaik itu. Arsy menjawab dengan semangat. Tantri tersenyum rekah sekali. Sejak awal dia merasa tak ada yang salah dengan Arsy. Sejak awal Tantri adalah salah satu yang tak mempermasalahkan pilihan Juan. Good. Five, kamu positif banget deh. Tante percaya kalau Juan akan jadi seorang pria sejati bersama kamu sebagai istrinya. Semoga aja ya, Tante. Juan yang tadi sempat nyolot dan mencurigai Tantri, sekarang sejenak termenung. Juan mulai merasa dirangkul kembali setelah dibuang oleh circle keluarganya sendiri oleh sang mama. Setelah diaksa, sekarang giliran Tantri yang secara terang-terangan memberi dukungan untuk pernikahan bersama Arsy. You're not alone. Ucap Tantri masih menepuk dan sesekali mengelus pundak Juan. Tante memang bukan orang tua kamu, tapi Tante adalah salah satu yang merestui kalian. Tante mendoakan kalian akan selalu langgeng dan bahagia apapun yang terjadi ke depannya. Sambungnya. Juan melirik ke arah Tantri sebelum terucap pun, Tantri sudah melihat ada beribu terima kasih yang tersirat di mata Juan. Makasih Tante. Sama-sama. By the way, selamat ya buat kalian. Maafkan aku ngucapinnya telat. Makasih banyak Tante. Arsy juga berucap terima kasih dengan mata berbinar, tanda ia merasa sangat bahagia saat ini. Tante punya kado kecil buat kalian. Tunggu ya. Kata Tantri lalu muter langkah berjalan menuju ke mobilnya. Tantri mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Juan melirik pada Arsy dan Juan tahu kalau istrinya merasa sangat lega. Atmosfer kebahagiaan Arsy terasa oleh Juan. Dengan begitu, Juan juga merasakan kebahagiaan yang sama. Bahagia Arsy adalah bahagianya juga. Pertanda bagus, pertama papa, sekarang tante. Kamu senang? Tanya Juan. Senang banget. Jawab Arsy begitu yakin. Diam-diam, Gary dan Yaris juga ikut bahagia menyaksikan sikap hangat Tantri. Diam-diam, Gary dan Yaris yang sedang sibuk mengurus pekerjaan juga ikut menyaksikan obrolan di antara Juan, Tantri, dan Arsy. Kok tiba-tiba ada bawang ya bro? Bisik Yaris jadi ikut melo. Oh mewek, tanya Gary keheranan. Padahal mata Gary juga ikut berkaca-kaca. Lah, lo gak sadar, itu mata lo jadi rembes, Ger, kata Yaris. Masa? Ini bukan air mata cengeng, ini air mata kebahagiaan. Si Juan pasti cukup lega karena dapat dukungan dari tantenya. Kata Yaris tidak ada lagi candaan dan olokan. Yah, gue juga berkaca-kaca karena terharu. Semoga aja ini awal yang baik buat Juan. Amin, semoga. Para berandal pun memiliki sisi lain ketika berada pada situasi mengharukan. Gary dan Yaris ikut larut dan ikut bahagia dengan situasi yang terjadi di antara Juan, Arsy, dan Tantri. Tantri kembali menghampiri Juan dan Arsy dengan sesuatu di tangannya. Entah apa itu, tapi itu seperti selembar amplop hitam tapi tak jelas apa itu. Nih, kado pernikahan dari Tante buat kalian, kata Tantri lalu menyodorkan amplop itu. Ini apa? Tanya Juan menerima karena penasaran. Tante gak tahu mau kasih kado apa buat kalian. Jadi Tante pikir lebih baik kalian punya sendiri aja. Pilih sendiri aja. Buka aja. Juan menyerahkan pada Arsy dan membiarkan Arsy membuka kado misterius dari sang tante. Kamu yang buka. Kok aku?
Buka aja, Tante Tantri gak akan ngasih prank kok buat kita, kata Juan. Tantri hanya tersenyum melihat kebingungan Juan dan Arsy. Ya udah, saya terima ya Tante. Terima kasih banyak. Sama-sama, buka aja jangan ragu. Bukan sesuatu yang istimewa, tapi mungkin bisa kalian manfaatkan buat fasilitas di rumah kalian. Karena Arsy semakin penasaran, dia pun membuka isi amplop itu dan isinya adalah voucher belanja di sebuah gerai furniture ternama senilai ratusan juta rupiah. Wah, voucher belanja. Arsy sangat terkejut. Ya, di sana lengkap kok. Kamu bisa beli sofa baru, alat masak, atau apapun yang kamu butuhkan. Arsy tak menyangka, Tantri sangat peduli pada rumah tangga Juan dan Arsy. Makasih banyak, Tante. Sama-sama. Selamat berbahagia ya. Sesekali Arsy melirik ke arah Juan, membagi senyum bahagianya. Juan memberi anggukan sebagai syarat kalau dia pun sama bahagianya seperti Arsy. Bukan karena nilai kado yang Tantri berikan, tapi dukungan Tantri adalah yang paling mengesankan di hari ini. Sekarang rumah kita makin lengkap. Super big thanks buat Tante Tantri. Ucap Arsy setelah selesai menatap beberapa barang baru yang ia beli dengan voucher pemberian dari Tantri beberapa hari yang lalu. Karena belum memiliki televisi, Arsy membelinya dan sisanya ia membeli peralatan masak impiannya. Kamu senang? Senang lah bang, bukan cuma tentang kadonya, tapi yang paling utama adalah soal restunya. Ya, walaupun itu gak akan pernah bisa mengganti restu mama kamu, tukasnya. Abang harap mama tahu kalau papa dan tante Tantri udah merestui kita. Dan gak lama lagi dia juga akan sadar kalau gak ada yang salah dengan pernikahan ini. Aku juga harap begitu. Tapi aku ngerti juga sih bang, mama kamu juga berhak kecewa. Tadi aku lihat acara nikahan artis terkenal sama anak seorang pejabat di beranda sosmed sama di berita-berita entertainment. Di dalam pernikahan itu banyak orang bersuka cita. Keluarga kedua belah pihak tersenyum bersama-sama. Acara yang mewah di gedung yang megah dan dihadiri para pejabat negara. Para public figure juga. Pernikahan itu didomatkan sebagai pernikahan impian yang sangat sempurna. Aku mikir, mungkin itulah yang menjadi pernikahan impian mama kamu. Seperti yang bisa digelar sama keluarga terhormat lainnya. Arsy bercerita panjang lebar. Arsy menggambarkan sebuah gambaran pernikahan megah yang sangat berbanding terbalik dengan pernikahan mereka. Jangan terlalu menyalahkan mama kamu ya bang. Walau lamban, tapi kita harus selalu berupaya meminta restunya. Sampai dapat walaupun kita nggak tahu itu kapan akan terwujud. Tambah Arsy. Sayangnya definisi bahagia buat mama dan definisi bahagia buat kita sangat jauh berbeda. Kata Juan. Itu benar. Tapi walaupun sekarang kamu dan mama kamu berjalan sendiri-sendiri, semoga aja akan ada titik temu suatu saat nanti. Ya, kita lihat aja nanti. Mereka memang butuh waktu untuk rintangan yang satu ini. Tapi Arsy tak akan lelah memberikan optimisme untuk Juan kalau suatu hari nanti restu itu pasti akan mereka raih. Oh iya, lusa ada acara di rumahnya Zah. Kita diundang buat datang ke acara tasyakuran 4 bulanan yang Shanum. Juan membawa kabar lain untuk Arsy. Oh ya, wah apa aku boleh ikut? Arsy begitu antusias. Bolehlah, kita kan diundang. Jadi ingat pas acara yang sama waktu Arkana masih dalam perut mamanya. Sekitar 4 tahun yang lalu. Itu awal anak-anak The Wall mulai tergerak hati buat hidup benar. Karena tausiah dari pengisi acara, kenang Juan. Wah, positif banget ya. Kalau nanti kamu hamil, kita mampu nggak ya bikin acara kayak yang diadain Shanum sama Zah? Juan menerawang dan membayangkan. Arsy tersenyum dan secara spontan bibirnya mengaminkan. Amin. Amin. Juan malah bingung karena sautan Arsy tidak menyambut dengan hal yang ia bahas. Kalau aku hamil, amin. Itu maksudnya. Aku mengaminkan buat yang itu. Oh gitu. Apa kamu gak berharap yang sama kayak yang aku harapkan? Soal anak? Iya. Abang juga mau secepatnya. Usaha udah, berdoa juga udah. Berarti kita tinggal tunggu hasilnya. Dan soal apakah kita bisa mengadakan tasyakuran atau enggak, itu semua bisa dilakukan bahkan dari hal terkecil. Gak harus dengan acara besar. Dengan berbagi ke tetangga juga, itu udah termasuk dalam bentuk rasa syukur, Bang. Iya juga ya.
Begitu juga, begitu kita dititipkan amanah itu, semoga rezeki Bang Juan juga semakin dimudahkan, biar kita bisa merayakan rasa syukur kita dengan berbagai kebahagiaan sama para tetangga. Syukur-syukur kalau bisa ngasih santunan juga sama anak-anak yatim piatu. Obrolan itu membuat Juan semakin berhasrat untuk segera memiliki anak. Jujur saja, Juan menambahkan kehadiran seorang anak. Oke, abang akan semakin semangat usahanya. Usaha apa dulu nih? Goda Arsy. Ya semangat nyari duit lah. Oh, usaha yang itu. Emangnya usaha apa lagi? Kirain usaha yang lainnya. Arsy hanya mesa-mesa membuat Juan curiga kalau pikiran istrinya mulai terkontaminasi dengan hal-hal mesum. Usaha yang itu juga harus dong, jangan sampai kendor. Arsy senyum-senyum salah tingkah. Dia pun tak mengerti kenapa belakangan ini dia merasa ingin bercinta terus dengan suaminya. Setelah melewati fase yang menyakitkan, sekarang yang selanjutnya tiada lain dan tiada bukan adalah kenikmatan. Senyum-senyum terus, bilang dong kalau mau, bisik Juan sambil tersenyum nakal. Ih, abang apaan sih? Enggak kok, aku mau ke dapur dulu ya. Pamit Arsy yang jadi salah tingkah. Arsy pergi ke arah dapur yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari ruang utama. Juan melumat bibirnya dan begitu cepat dia mengalami ereksi setiap kali dipancing walau tipis-tipis oleh istrinya. Oke, jadi kamu mau sedikit bermain-main di dapur. Pikir Juan lalu menyusul Arsy ke dapur. Juan mengiutkan Arsy dengan memberikan pelukan lembut dari belakang saat Arsy membereskan alat masak yang baru dibelinya. Abang? Arsy sampai kaget karena Juan tak hanya memeluk, tapi juga mengerayangi si krok istrinya ditambah dengan cumbuan dan kecupan di sekitar pundak, menanjak sampai ke tengkuk. Abang, Juan bermain sangat cepat. Bagi pengantin baru, bahkan di dapur yang tidak terlalu luas pun bisa dijadikan area untuk melakukan pemanasan. Dan sudah bisa dipastikan kalau 10 menit kemudian itu akan segera berakhir di dalam kamar. Clara sudah mulai responsif, dia sudah bisa bicara walau tubuhnya masih sangat lemas. Clara menangisi kondisinya. Dia harus kehilangan rambut indahnya saat harus menjalani prosedur operasi pendarahan otak pasca tragedi mengerikan itu. Tapi dia mampu melewati masa-masa kritis berkat dukungan penuh dari keluarganya. Pi, panggil Clara dengan air mata mengalir dari sudut matanya. Ya sayang, kamu mau sesuatu, katakanlah. Aku mau ketemu sama Juan. He saved my life. Aku mau ketemu sama dia. Pinta Clara dengan lirih. Yulia dan Adika saling berpandang. Perlukah mereka membawa Juan ke hadapan Clara? Setelah berhari-hari terbaring, tak berdaya, ini adalah hari pertama Clara bicara lancar dan langsung mengajukan permintaan, yakni ingin bertemu dengan Juan. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Clara kenapa ya mau ketemu Juan? Bisa-bisa nanti Arsy cemburu lagi. Tapi kira-kira orang tuanya Clara mau nggak ya mempertemukan mereka? Kita tunggu di bab selanjutnya deh. Bye-bye.